Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan mata kuliah penelitian tindakan kelas. Materi yang kami bahas yaitu tentang format usulan penelitian tindakan kelas. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rofika Nuraini sebagai moderator dan penyaji, dan rekan-rekan saya yaitu Nisdelia Rindi sebagai penyaji, Amanda Pertiwi sebagai penyaji, dan Juria sebagai penyaji. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian format usulan penelitian tindakan kelas akan saya bahas, yaitu format adalah usulan tentang suatu kegiatan yang memuat kerangka atau garis besar kegiatan yang hendak dilaksanakan. Format penelitian merupakan gambaran secara terperinci tentang proses yang akan dilakukan oleh peneliti, mampu memberikan tekanan kesalahan yang mungkin terjadi terhadap proses penelitian yang sedang berlangsung. Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam suatu penelitian tindakan kelas atau PTK, dalam pembuatan format usulan penelitian pada dasarnya merupakan peta acuan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Secara umum ada dua format usulan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, memberikan penjelasan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, melukiskan kegiatan yang hendak dilaksanakan. Kemudian format usulan dalam penelitian tindakan kelas atau PTK artinya memiliki sangat penting bagi setiap peneliti dalam usaha mempercepat pelaksanaan, meningkatkan, serta menjaga kualitas hasil penelitiannya. Dalam format penelitian pun harus dibuat secara sistematis dan logis sehingga dapat menjadi pedoman yang mudah dipelajari. Format usulan dalam penelitian merupakan langkah awal yang harus dilakukan peneliti sebelum memulai kegiatan PTK. Dalam membuat format usulan penelitian kelas dapat membantu memberikan arah dan mampu menekan kesalahan yang mungkin terjadi pada penelitian tersebut. Format usulan merupakan gambaran tentang proses yang akan dilakukan untuk memecahkan suatu masalah untuk pelaksanaan tugas pembelajaran. Kemudian, format usulan penelitian biasanya ditetapkan dalam rambu-rambu tawaran penelitian oleh beberapa pihak pemberi dana. Karena itu format penelitian dapat bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian penelitian tindakan kelas memberikan secara umum yaitu berisi komponen utama seperti judul, pendahuluan, kajian pustaka, dan hipotesis, metode penelitian, dan masih banyak lagi. Sebelum menyusun format usulan penelitian tindakan kelas, yang akan dibahas terlebih dahulu yaitu mengenai permasalahan dalam penelitian tindakan kelas atau PTK, prinsip, dan metode atau rancangan penelitian tindakan kelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu poin B, permasalahan dalam penelitian tindakan kelas atau PTK. Dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kelas, guru tidak akan bebas dari permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran berlangsung. Misalnya, seorang guru mengajar akuntansi meskipun sudah berusaha menerangkan konsep-konsep dengan cara yang dipandang efektif, namun masih ada siswa yang tidak mampu memahami dengan baik, terjadi perbedaan konsep. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara yang diharapkan guru dengan kenyataan yang dijumpai guru, bisa juga merupakan sesuatu yang diperhatikan guru dalam menjadi kepedulian guru karena apa yang terjadi seharusnya tidak terjadi dalam proses pembelajaran karena misalnya ada siswa yang mencontek saat ulangan. Jika guru tidak merasa prihatin dan tidak peduli, maka guru menganggap tidak ada masalah. Masalah yang baik untuk diangkat dalam penelitian tindakan kelas adalah yang pertama yaitu masalah itu menunjukkan kesenjangan antara teori dan fakta empirik yang dirasakan dalam proses pembelajaran atau keseharian tugas guru. Yang kedua yaitu adanya kemungkinan untuk dicarikan alternatif atau solusinya melalui tindakan konkret yang dapat dilakukan guru dan siswa.
Yang ketiga yaitu masalah tersebut memungkinkan dicari dan didefinisikan hal-hal atau faktor yang menimbulkannya. Faktor-faktor penentu tersebut merupakan dasar atau landasan untuk merumuskan alternatif solusi terhadap masalah yang dipilih. Kriteria pemilihan masalah yaitu yang pertama, menjadi masalah bagi sebagian besar siswa. Yang kedua yaitu menjadi masalah bagi sebagian besar guru bidang studi yang sama. Yang ketiga yaitu hasilnya dapat dipakai tidak hanya untuk guru atau siswa di kelas itu. Yang keempat yaitu dapat meningkatkan kualitas belajar. Dalam memilih masalah, disarankan untuk memilih masalah yang mempunyai tingkat kebermaknaan atau signifikasi yang tinggi. Signifikasi masalah penelitian tindakan kelas dapat dilihat dari yang pertama yaitu masalah yang dapat dipilih untuk diangkat dalam penelitian tindakan kelas adalah masalah yang mempunyai nilai yang bukan sesaat dan memungkinkan diperolehannya model tindakan yang efektif yang dapat dipakai guna memecahkan masalah yang mirip atau sejenis. Yang kedua yaitu masalah yang diangkat haruslah benar-benar yang hidup, dirasakan dalam tugas keseharian dan dalam kewenangan guru untuk memecahkannya. Yang ketiga yaitu seberapa jauh kebermanfaatan pemecahan masalah yang dilakukan dilihat dari kelangsungannya, daya keampuhan serta keterpakaian model tindakan. Model tindakan yang sifatnya sekali pakai tentu kurang bernilai, apalagi dampaknya hanya sesaat. Sebelum melaksanakan PTK, guru perlu mengetahui bidang-bidang apa saja yang dapat dikaji melalui PTK. Bidang kajian penelitian tindakan kelas yang pertama yaitu pembelajaran siswa atau termasuk dalam tema ini yaitu antara lain masalah belajar di kelas, kesalahan pembelajaran, miskonsepsi dan lainnya. Yang kedua yaitu desain dan strategi pembelajaran di kelas, yaitu antaranya termasuk dalam tema ini antara lain masalah pengelolaan dan prosedur pembelajaran, implementasi dan inovasi dalam metode pembelajaran, interaksi di dalam kelas dan lainnya. Yang ketiga yaitu alat bantu, media dan sumber belajar. Yang keempat yaitu sistem evaluasi. Yang kelima yaitu implementasi kurikulum. Termasuk dalam tema ini antara lain masalah implementasi KTSP, interaksi guru dan siswa dengan bahan ajar dan lingkungan pembelajaran. C. Komponen yang terdapat pada format usulan penelitian tindakan kelas. Format proposal PTK pada dasarnya berisi komponen-komponen sebagai berikut. 1. Halaman judul yang terdiri dari judul, nama tim penelitian, lembaga, asal dan tahun. Judul hendaknya yang pertama mencerminkan masalah. Yang kedua, mencerminkan upaya tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Judul PTK hendaknya dirumuskan secara singkat, padat, spesifik, dan memberikan kemungkinan penafsiran yang beragam, serta mencerminkan permasalahan pokok. Akan dipecahkan jumlah kata judul sebanyak tidak lebih baik dari 20 kata. Judul harus memberikan gambaran tentang apa yang dipermasalahkan dalam PTK. Misalnya, masalah yang dikaji adalah peningkatan efektivitas pembelajaran sejarah dan bentuk tindakan yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah adalah mengembangkan keterampilan intelektual siswa. Maka judul yang dirumuskan adalah meningkatkan efektivitas belajar sejarah dengan mengembangkan keterampilan intelektual siswa. Yang kedua, halaman pengasahan. Halaman pengasahan berisi judul PTK, bidang ilmu kategori penilaian, ketua tim penelitian, lengkap gelar, NIP, golongan atau pangkat, jabatan, fungsional, jurusan institusi. Tim penelitian juga lengkap dengan gelar, NIP, golongan, pangkat, jurusan
institusi, lokasi penelitian, tema penelitian, biaya penelitian, dan sumber dana. Kemudian dilanjutkan dengan tempat, tanggal pembuatan, tanda tangan ketua tim pendiri, diketahui pimpinan institusi dan menyetujuinya. Yang ketiga, isi format usulan penelitian. Isi format usulan penelitian dalam garis besarnya berisi judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat masalah, kajian pustaka, dan hipotesis. Tindakan rencana metode penelitian, jadwal penelitian, rancangan anggaran, daftar pustaka, dan lampiran. Yang keempat, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat masalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah ini, peneliti menemukan kondisi yang seharusnya dan kondisi yang ada sehingga jelas adanya kesenjangan yang merupakan masalah yang menuntut untuk dicari solusinya melalui penelitian tindakan kelas yang tepat. Pada bagian ini yang paling penting adalah disebutkan tindakan yang akan dikenakan pada subjek pelaku tindakan. Pada bagian ini berisi pula juga penyajian teori yang melandasi diajukannya ide untuk mengatasi masalah. Dalam latar belakang masalah ini, peneliti sebaiknya menyampaikan hal-hal yang terkait langsung dengan objek yang diteliti. Latar belakang masalah hendaknya menguraikan urgensi penanganan masalah yang diajukan dalam penelitian. Dukungan dari hasil-hasil penelitian yang terdahulu akan membawakan landasan yang kokoh dalam argumentasi maupun signifikasi masalah yang akan ditangani melalui penelitian tindakan kelas yang diajukan secara garis besar. Latar belakang masalah berisi uraian. 1. Fakta-fakta yang mendukung yang berasal dari pengamatan guru. Yang kedua, argumentasi teoritik tentang tindakan yang dipilih. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan. B. Rumusan masalah berisi uraian yang menjelaskan. Yang pertama, kesenjangan antara situasi yang diharapkan dan yang ada dapat dipecahkan. Yang kedua, rancangan tindakan pembelajaran yang mempunyai landasan konseptual. Yang ketiga, dinyatakan dalam kalimat tanya. Identifikasi masalah merupakan kegiatan untuk mendeteksi, melacak, dan menjelaskan berbagai aspek permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian dan masalah yang akan diteliti. Contohnya, identifikasi masalah dari judul PTK meningkatkan efektivitas pembelajaran sejarah dengan mengembangkan keterampilan intelektual siswa. Dari judul tersebut sedikitnya dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Ketidakefektifan pembelajaran sejarah. Yang kedua, kurangnya pengembangan keterampilan intelektual siswa. 3. Dan lain-lain. Berdasarkan identitas masalah tersebut, selanjutnya dirumuskan yang akan dijadikan topik penelitian dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan disertai alternatif tindakannya. Yang ketiga, tujuan masalah. Tujuan penelitian dirumuskan secara tegas, yaitu tujuan yang ingin dicapai melalui suatu penelitian tindakan kelas. Yang kedua, objek atau yang dapat dikualifikasikan tujuan. Tujuan PTK merupakan keinginan peneliti atau hasil tindakan yang mengetengahkan indikator-indikator yang hendak ditemukan, terutama yang berkaitan dengan variabel penelitian. Tujuan penelitian harus terjawab dalam kesimpulan hasil penelitian sebagai target kegiatan PTK yang dilaksanakan. Oleh karena itu, tujuan penelitian harus dinyatakan secara spesifik dalam pernyataan yang jelas dan tegas sehingga tidak ada kesimpulan dalam hal seperti ini. Yang D, manfaat masalah. Adapun manfaat penelitian itu dirumuskan dari hasil penelitian mengemukakan hal-hal positif yang akan diperoleh melalui pencapaian tujuan PTK, berisi manfaat atau sumbangan hasil penelitian khususnya bagi 1. Siswa, yang kedua guru, yang ketiga kalangan guru dan umumnya, yang keempat LPTK sebagai penghasil.
Selanjutnya yaitu kajian pustaka dan hipotesis tindakan. Kajian pustaka berisi kajian teori yang relevan yang mendasari PTK dan penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Agar orang menguasai teori, maka harus membaca. Sumber bacaan yang baik adalah yang relevan. Maka orang harus membaca sumber bacaan yang baik adalah yang relevan, lengkap dan mutakhir. Relevansi terkait dengan kecocokan antara permasalahan yang diteliti dengan teori yang dikemukakan. Kelengkapan berhubungan dengan sumber yang dibaca. Dan kemutakhiran berkenan dengan dimensi waktu. Makin baru sumber yang digunakan, maka semakin mutakhir teori yang ada. Unsur-unsur teori tindakan hendaknya nampak secara jelas seperti di definisi, asumsi, dan penjelasan terhadap masalah yang diteliti. Uraian ini akan digunakan untuk menyusun kerangka relevan secara acuan yang dijadikan landasan untuk menunjukkan ketetapan tentang tindakan yang akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan penelitian juga harus dikemukakan. Guru melakukan interferensi yang berupa tindakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Interferensi berupa tindakan langsung dan dikaji hasilnya melalui prosedur penelitian. Tindakan. Bentuk interferensi sangat beragam, maka guru harus pandai memilih bentuk mana yang paling penting dan yang dapat dilakukan. Kriteria pemilihannya adalah: yang pertama yaitu dapat dilakukan oleh guru. Yang kedua, tindakan memakai waktu yang sangat lama. Yang ketiga, segera dapat dilihat hasilnya. Yang keempat, tidak membutuhkan dana dan peralatan yang berlebihan. Tindakan yang dapat dinyatakan dalam hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan menggambarkan indikator keberhasilan tindakan yang diharapkan atau diantisipasi. Contoh, yang pertama yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe START dan meningkatkan aktivitas belajar siswa. Yang kedua, penerapan variasi penggunaan media dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Selanjutnya yang keenam yaitu rancangan atau metode penelitian. PTK meliputi kegiatan merencanakan atau melaksanakan tindakan, mengamati, dan refleksi. Ide awal yang terkait dengan PTK adalah terdapat permasalahan di dalam kelas yang dirasakan sendiri oleh guru dalam pembelajaran. Ide awal tersebut diantaranya berupa suatu upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan pengalaman selama menjadi guru di depan kelas, tentunya sudah secara cermat pasti mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapinya, baik yang berkaitan dengan kemajuan belajar siswa, sarana pengajaran maupun sikap siswa. Oleh karena itu, dalam perencanaan khusus ini, tiap kali terdapat perencanaan ulang. Perencanaan meliputi pendekatan pembelajaran, yang kedua metode pembelajaran, yang ketiga media dan materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu secara garis besar, rancangan atau metode penelitian berisi uraian tentang setting penelitian, menjelaskan lokasi dan gambar tentang kelompok siswa atau subjek yang dikenai tindakan. Yang kedua, rancangan tindakan berisi penjelasan tentang berbagai input instrumental digunakan untuk memberi peralatan dalam penelitian tindakan. Uraian meliputi perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan berupa skenario tindakan, pengadaan alat, personel yang terlibat, dan lainnya. Yang kedua, pelaksanaan tindakan yaitu deskripsi tindakan yang akan dilakukan, tindakan perbaikan, dan prosedur tindakan yang akan diterapkan. Yang ketiga yaitu observasi dan intervensi, yaitu uraian tentang rencana perekaman atau pencatatan data dan pengolahannya, dan implementasi tindakan perbaikan yang dirancang. Yang keempat yaitu analisis dan refleksi atau meliputi prosedur analisis terhadap hasil pemantauan, refleksi berkenaan dengan proses dampak tindakan perbaikan. Dalam setiap siklus perlu diuraikan indikator keberhasilan yang dicapai sebelum pindah ke siklus lain. Jumlah siklus diusahakan lebih dari satu siklus dan harus memperhatikan jadwal kegiatan belajar di sekolah. Selanjutnya yang ketujuh yaitu jadwal penelitian.
Jadwal penelitian berisi penjelasan kegiatan yang akan dilakukan, waktu dimulai, pelaksanaan, dan penyusunan laporan hasil penelitian. Jadwal penelitian merupakan urutan kerja mulai dari awal sampai akhir penyusunan laporan PTK. Jadwal penelitian dapat ditampilkan dalam bentuk Gantt chart atau metrik yang mencakup jenis kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan kapan pelaksanaannya. Yang kedelapan yaitu daftar pustaka. Menunjukkan pustaka atau sumber yang betul-betul digunakan dalam penyusunan format usulan penelitian tindakan kelas, dan menuliskan bahan-bahan pustaka yang dijadikan rujukan dalam PTK yang diusulkan, baik itu buku, majalah, jurnal, website, dan sebagainya. Yang kesembilan yaitu lampiran. Lampiran yang dipandang perlu misalnya biodata, instrumen yang digunakan, dan melampirkan semua bahan-bahan yang digunakan dalam PTK, seperti silabus, RPP, CD, foto, video pembelajaran, LKS, soal free dan post-test, lembar observasi, dan daftar riwayat hidup peneliti. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.